Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan bab 2 tentang pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. 1. Pola interaksi desa dan kota. Interaksi wilayah desa dan kota menimbulkan terjadinya pola yang tercermin dari pembentukan zona interaksi desa-kota. Menurut Bintarto 1984, zona-zona interaksi desa dan kota membentuk pola konsentrik yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Adapun penjelasan dari tiap-tiap zona adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah city, yaitu inti atau pusat kota yang dikelilingi zona suburban. Yang kedua, suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu daerah di dekat inti kota yang merupakan daerah penglaju. Yang ketiga, suburban ring atau jalur tepi subdaerah perkotaan, yaitu daerah yang melingkari suburban atau peralihan antara kota A dan desa. Yang keempat, urban ring atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar, yaitu daerah batas luar kota yang bersifat mirip kota kecuali dengan wilayah pusat kota. Yang kelima, rural urban ring atau jalur batas desa dan kota, yaitu daerah antara kota dan desa dengan penggunaan lahan campuran untuk bidang pertanian dan non-pertanian. Dan yang keenam adalah rural, yaitu daerah pedesaan. Dua, kekuatan interaksi wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak wilayah. Untuk menentukannya dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama adalah rumus Karoter. Yang kedua, hukum gravitasi. Dan yang ketiga, rumus titik henti. A. Rumus Karoters. Dalam rumus Karoters, kekuatan hubungan ekonomis dua wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Perhitungan kekuatan interaksi dengan rumus Karoters sebagai berikut. I sama dengan P1 kali P2 dibagi dengan jarak, di mana I adalah interaksi wilayah A ke B, P1 adalah jumlah penduduk salah satu dari dua kota, P2 adalah jumlah penduduk dari kota lain, dan J adalah jarak antara dua kota. Contoh soal. Wilayah A, B, dan C terletak berdekatan dengan jumlah penduduk masing-masing 15.000 jiwa, 10.000 jiwa, dan 20.000 jiwa. Wilayah B berada di antara wilayah A dan C. Wilayah A ke B berjarak 30 km dari wilayah B ke C, berjarak 50 km. Pertanyaannya, berapakah besar kekuatan interaksi wilayah A ke B
dan wilayah B ke C. Perhitungan kekuatan interaksi wilayah A, B, dan C dapat ditentukan dengan rumus Karotter sebagai berikut. 1. Kekuatan interaksi wilayah A ke B. IAB sama dengan PA dikali PB dibagi dengan JAB, di mana 10.000 dikali 15.000 dibagi 30.000 sehingga hasilnya adalah 5 juta. Yang kedua, kekuatan interaksi wilayah B ke C. IAB sama dengan PB dikali PC dibagi JBC, sehingga 20.000 dikali 10.000 dibagi 50. Hasilnya adalah 4 juta. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kekuatan interaksi wilayah A ke B lebih besar dibanding wilayah B ke C, atau IAB lebih besar dari IBC, dan bisa dilihat pada tabel atau gambar berikut ini. B. Hukum gravitasi. Kekuatan interaksi dua wilayah, desa dan kota, dapat ditentukan dengan hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua buah benda memiliki gerak tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda itu. IAB sama dengan PA dikali PB dibagi DAB pangkat 2, di mana IAB adalah interaksi wilayah A ke B, PA adalah jumlah penduduk wilayah A, PB adalah jumlah penduduk B, dan DAB adalah jarak wilayah A ke B. Contoh soal. Wilayah X mempunyai penduduk sebanyak 100.000 jiwa. Wilayah Y sebanyak 81.000 jiwa dan wilayah Z sebanyak 40.000 jiwa. Wilayah X dan Y berjarak 30 km. Wilayah X dan wilayah Z berjarak 20 km. Berapakah kekuatan interaksi wilayah X, Y, dan X ke Z? Jawabannya satu, kekuatan interaksi wilayah X ke Y. IXY sama dengan PX dikali PY dibagi DXY pangkat 2. Sehingga 100.000 dikali 81.000 dibagi 30.000 pangkat 2 sama dengan 9 juta. Yang kedua, kekuatan interaksi wilayah X ke Z. IXZ PX dikali VZ dibagi DXZ pangkat 2 sama dengan
100.000 dikali 40.000 dibagi 20 pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 10 juta. Kekuatan interaksi wilayah X dan wilayah Y serta wilayah X dan wilayah Z dapat ditulis 9 juta berbanding 10 juta atau disederhanakan menjadi 9 berbanding 10. Sehingga kekuatan interaksi wilayah X, Y, dan Z dapat dilihat pada gambar berikut. C. Rumus titik henti. Pengaruh atau kekuatan interaksi dua pusat pertumbuhan seperti desa dan kota dapat ditentukan dengan rumus titik henti. Penentuan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan rumus teori titik henti yang dikemukakan oleh William Z. Reilly dengan rumus THAB sama dengan JAB dibagi 1 plus akar PA dibagi PB, di mana keterangannya THAB jarak lokasi titik henti yang diukur dari pusat pertumbuhan dengan jumlah penduduk lebih kecil. JAB adalah jarak antara pusat pertumbuhan A dan B. PA adalah jumlah penduduk pusat pertumbuhan A yang lebih besar. PB adalah jumlah penduduk pusat pertumbuhan B yang lebih kecil. Contoh soal. Jumlah penduduk kota G sebanyak 10.000 jiwa dan desa H sebanyak 2.500 jiwa. Jarak kota G dan desa sejauh 30 km. Di manakah lokasi titik henti kota G dan desa H? Jawabannya THAB sama dengan JAB dibagi 1 plus akar PA dibagi PB. Sehingga 1 plus akar 10.000 dibagi 2.500 sama dengan 30 dibagi 1 plus akar 4. Hasilnya 30 dibagi 3 sehingga jaraknya adalah 10 km. Lokasi titik henti kota G dan desa H adalah 10 km dari desa H atau 20 km dari kota G. Hal ini menunjukkan kota G mempunyai jangkauan pengaruh lebih kuat dibandingkan dengan desa H. Perhatikan gambar berikut ini, di mana lokasi titik henti kota G dan desa H. 3 faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota juga menimbulkan dampak bagi desa dan kota. Interaksi desa dan kota terjadi karena beberapa faktor. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan berintervensi. Dan yang ketiga, kemudahan pemindahan dalam ruang. A. Wilayah saling melengkapi. Regional komplementari diartikan sebagai wilayah-wilayah yang saling melengkapi karena setiap wilayah mempunyai perbedaan potensi sumber daya. Ada wilayah yang kelebihan surplus sumber daya
dan ada wilayah yang kekurangan minus sumber daya tertentu. Perbedaan surplus dan minus potensi sumber daya mendorong interaksi wilayah antara wilayah saling melengkapi kebutuhan. Ada wilayah yang berperan sebagai produsen dan ada wilayah yang berperan sebagai konsumen. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar Anda dapat mengetahui bahwa wilayah A menjadi panduan sumber daya X bagi konsumen di wilayah B dan C. Wilayah B menjadi produsen sumber daya Y bagi konsumen di wilayah A dan C. Sementara itu, wilayah C menjadi produsen sumber daya Z bagi konsumen di wilayah A dan B. Jadi, wilayah A, B, dan C berinteraksi saling melengkapi. B. Kesempatan berintervensi. Kesempatan berintervensi diartikan sebagai kesempatan suatu wilayah memenuhi kebutuhan wilayah lain karena timbul hambatan interaksi antara wilayah. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar Anda dapat mengetahui bahwa kesempatan berintervensi wilayah C mempengaruhi interaksi wilayah A dan B. Wilayah A dan B sebenarnya berpotensi terjalin interaksi karena memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya. Wilayah A dan B dapat berperan sebagai produsen dan konsumen. Wilayah C mempunyai kesempatan memasok kebutuhan wilayah A dan B sehingga kekuatan interaksi A dan B melemah. Wilayah C berperan sebagai wilayah perantara. C. Kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas, baik berupa manusia, gagasan maupun informasi. Transferabilitas dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jarak mutlak dan jarak relatif antara wilayah. Yang kedua, biaya transportasi antar wilayah. Dan yang ketiga adalah kemudahan atau kelancaran angkutan.